Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Febrianti dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada buku Aswaja mata kuliah Aswaja 1 yang diampu oleh Bapak Mas Tajudin Ahmad M.Hum. Bab 3 adalah aliran-aliran dalam ilmu kalam. Oke, soal yang pertama. Jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Jawabannya, Syiah adalah orang-orang yang mengikuti Ali secara khusus dan menyatakan masalah imamah dan kekhalifahannya ditentukan secara nas dan wasiat dari Nabi SAW yang dibuat baik secara terbuka maupun rahasia, dan meyakini bahwa masalah imamah itu tidak keluar dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Doktrin Syiah ada 4, yaitu doktrin imamah, doktrin Mahdisme, doktrin Ismah al-Imam, dan doktrin Taqiyah. Doktrin imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya, mulai dari dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib, begitu pula keturunannya adalah para khalifah pengganti Nabi SAW. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, diduga kuat bahwa orang yang pertama kali mengusung doktrin imamah dan mengeklaim bahwa doktrin tersebut merupakan wasiat Nabi adalah Abdullah bin Syaba. Doktrin imamah ini adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya, sehingga menjadikan kelompok Syiah mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan Aswaja. Syiah Itsna Asy'ariyah berkeyakinan ada 12 imam yang telah ditetapkan sesudah Rasulullah, dan para imam tersebut diyakini oleh pengikutnya sebagai seorang yang maksum, dan mereka adalah: 1. Ada Ali bin Abi Thalib yang bergelar Al-Murtadha. Kedua, ada Hasan bin Ali yang bergelar Az-Zaki, wafat tahun 50 Hijriah. Ketiga, ada Husain bin Ali bergelar pemimpin para syuhada, wafat tahun 61 Hijriah. Yang keempat, ada Ali bin Husain yang mempunyai 2 gelar, yaitu Zain al-Abidin dan Al-Sajjad, wafat pada tahun 95 Hijriah. Yang kelima, ada Muhammad bin Ali al-Baqir, wafat tahun 114 Hijriah. Keenam, ada Ja'far bin Muhammad Asy-Syiddiq yang wafat tahun 148 Hijriah. Yang ketujuh, ada Musa bin Ja'far al-Qazim yang wafat tahun 183 Hijriah. Yang kedelapan, ada Ali bin Musa al-Ridho, wafat tahun 203 Hijriah. Kesembilan, ada Muhammad bin Ali al-Jawad, wafat tahun 220 Hijriah. Yang kesepuluh, ada Ali bin Muhammad al-Hadi yang wafat pada tahun 254 Hijriah. Dan yang ke-11, ada Hasan bin Ali Askari, wafat pada tahun 260 Hijriah. Yang terakhir adalah Muhammad al-Mahdi, yang menurut keyakinan Syiah dia adalah imam yang dinanti kehadirannya di akhir zaman. Kedua, ada doktrin Mahdisme atau Imam Mahdi. Syiah juga memiliki doktrin Mahdisme. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12, Muhammad al-Mahdi, masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari kiamat sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Menurut akidah Syiah, keimanan terhadap imamah tidak sempurna kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, di akhir zaman juga akan ada Imam Mahdi. Namun berbeda dengan Syiah, sebab Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi sudah ada sejak zaman dahulu dan pada saat ini sedang sembunyi. Secara umum, pendapat Syiah berdasarkan riwayat yang dibuat-buat, yang disebutkan kepada Nabi SAW atau kepada imam-imam mereka. Selanjutnya, ada doktrin Ismah al-Imam atau kemaksuman para imam.
Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa, baik secara sengaja ataupun lupa. Dan tatkala Tuhan Ibrahim mengujinya dengan berbagai kalimat, lalu Ibrahim dapat menyempurnakannya. Dia berkata, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi manusia." Ibrahim berkata, "Dan sebagian keturunanku." Dia berkata, "Tidak akan memperoleh nubuahku orang-orang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Dari ayat ini mereka meyakini bahwa imam tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Mereka meyakini bahwa para imam mereka adalah termasuk yang dimaksud dalam ayat tersebut. Pendapat ini ditolak oleh para ulama sebab tafsir dari lafaz ahad tersebut adalah nubuwah. Selanjutnya ada doktrin taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab dari akar kata waqoya yang berarti melindungi sesuatu dari sesuatu yang lain. Dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Taqiyah bagi Syiah bukanlah sekedar anjuran atau dispensasi atau rukhsah, akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama, seperti halnya sholat dalam Islam. Barang siapa yang tidak bersedia menerapkan konsep taqiyah, maka berarti ia adalah merobohkan salah satu pilar agama. Mengenai hal ini, Nasir bin Abdullah al-Wafari mengutip pertanyaan dalam kitab Kaif al-Wita sebagai berikut. Apabila telah ditetapkan bahwa taqiyah hukumnya wajib, maka apabila seorang beribadah tidak sesuai taqiyahnya, ibadahnya batal. Siapa yang tidak bertaqiyah, maka ia dianggap belum beriman. Taqiyah Syiah ini tidak lain hanyalah kebohongan dan kemunafikan belaka, menyembunyikan kebatilan di dalam hati dan menampakkan perkara yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Mereka telah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya soal kedua, yaitu jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Doktrin Khawarij yang pertama, ada orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Pemikirannya ini dilandasi kesalahpahaman. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat tersebut adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Di antara yang menyebabkan kekeliruan adalah mereka fokus dalam satu dalil dan tidak menyampaikan dalil atau mengesampingkan dalil lainnya. Padahal dalam memahami ayat Al-Quran, kita harus menjamikan atau mengkompromikan antara satu dalil dengan dalil yang lain, apalagi dalil-dalil yang secara zahir terlihat bertentangan. Pendapat kelompok Khawarij jelas keliru sebab dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, orang yang berdosa baik besar maupun kecil tidak mengeluarkannya dari Islam. Ada 3 hal yang termasuk pokok iman, yaitu menjaga diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kami tidak mengeluarkannya dari Islam sebab amal atau dosa. Al-Hadis. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut Rasulullah menjelaskan bahwasanya dosa besar tidak menjadikannya seorang kafir dan keluar dari Islam. Selanjutnya, Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, sebab Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membelot darinya, baik pemimpin tersebut baik ataupun buruk, sebab dampak yang ditimbulkan apabila tidak ada pemimpin dan keluar dari pemimpin yang sah sangat besar. Adapun apabila pemimpin itu buruk, maka kewajiban umat Islam adalah memberi nasihat dan bersabar. Yang terakhir adalah jabatan khalifah al-imam al-uzma tidak dimonopoli kalangan tertentu, karena itu menurut mereka khalifah tidak harus dari satu
suatu suku Quraisy atau dari kalangan Arab. Bahkan menurut mereka, khalifah lebih baik tidak berasal dari suku Quraisy agar mudah dipecat atau dibunuh bila melanggar syariat atau menyimpang dari kebenaran, karena tidak ada suku besar yang bakal membelanya. Poin ketiga ini bukan menyangkut pokok agama, hanya saja mereka keluar dari ijma' al-ulama tentang imamah al-ujma' yang hanya keturunan Quraisy yang berhak memangkunya. Di antara ulama yang menceritakan ijma' ini adalah Al-Mawardi, Al-Ijm, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan beberapa ulama lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.